Hari ini, Kamis tanggal 13 Agustus 2026, digelar sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan terdakwa bernama Dr. Tifa. Tapi sayang sekali, yang namanya Dr. Tifa nggak jadi datang. Nggak jadi datang dalam tanda kutip mangkir. Dengan alasan katanya waktunya nggak cukup. Rumahmu emang di mana? Kecuali kalau rumahmu di Medan, ya kau masih bisa beralasan. Katanya 2 jam nggak cukup. Bisa aja. Naik pesawat dari Medan ke Jakarta, cukup. Tapi jujur aja lo, ku bilang sama kalian, ya sebetulnya lagi galau kawan ya. Apa nggak galau, Wak? Orang dia ancam mau dibunuh. Entah betul entah enggak. Ya kan? Entah betul entah enggak itu. Buktikan dong, Tifa. Katanya kau ini pejuang, katanya kau pahlawan, katanya kau pemberani. Siapa yang takut? Saya nggak pernah menghindari persidangan. Baru kemarin kau bilang begitu. Sekarang nggak datang. Kalau gaya kalian kan nomor 1 menjelek-jelekan Bapak Joko Widodo. Joko Widodo akan menghindari persidangan. Dia tidak akan pernah berani duduk di kursi persidangan. Dia tidak akan pernah mau menunjukkan ijazah di persidangan. Baru 2 kali kaunya udah nyerah. Baru 2 kali persidangan perkara pokok, menyerah, kena mental dia. Tapi jujur aja lo, gue bilang sama kalian, yang namanya jadi terdakwa ini berat. Berat ini. Berat ini. Kalian kira nggak kepikiran tiap hari tuh, Bang? Upload. Makanya, Cok. Kalau mau cari gara-gara, cari lawan yang seimbang. Bapak Joko Widodo lawan, mana imbang? Aduh, mangkir dia. Ya, kita lihat dulu. Kita lihat jalannya persidangan ini. Kita perhatikan dulu. Dr. Tifa absen dalam sidang dakwaan di PN Jakarta Timur pada Kamis 13 Agustus 2026. Karena ketidakhadiran itu, jaksa penuntut umum meminta majelis hakim mewajibkan Dr. Tifa lapor kembali ke kejaksaan. Namun permintaan itu langsung ditentang kuasa hukum Dr. Tifa, Abdullah Al-Katiri, yang menilai status wajib lapor identik dengan status tersangka. Hakim Ketua Christina Endarwati akhirnya menolak permintaan jaksa dan menegaskan belum menetapkan wajib lapor bagi terdakwa. Majelis hakim memutuskan menunda sidang hingga 27 Agustus untuk memberi waktu jaksa memanggil ulang Dr. Tifa. Wah, ditunda tanggal 27 Agustus. Berarti tanggal 17 Agustus si Tifa masih bisa dong ikut lomba panjat pinang. Lomba panjat pinang, lomba panjat karung, lomba panjat pinang di dalam sarung. Sebentar dulu, Pumpar bilang, pinangnya apa di dalam sarung? Ya pokoknya itulah. Memang pandai kali si Tifa ini ya, mangkir dia, biar bisa dilewatkannya 17 Agustus. Inilah jiwa patriotisme dari seorang pahlawan, ya, tidak mau ketinggalan dalam memperingati 17 Agustus. Padahal gara-gara kena mental. Waduh, ya. Nah, kita lihat dulu ini. Kita lihat dulu ya bagaimana situasi di dalam persidangan. Lihat dulu ini. Jadi belum hadir. Mohon izin majelis mungkin bisa dikonfirmasi ke penasihat hukumnya atau ke advokatnya majelis, karena kami sudah melakukan pemanggilan secara patut pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2026. Tidak, dalam perkara ini kan yang saudara panggil kan terdakwa. Saya menanyakan kepada saudara, terdakwa hadir atau tidak. Kalau tidak, dilakukan pemanggilan hukumnya. Iya. Karena dalam perkara pidana bukan kuasa ya, tapi pendamping. Mohon izin majelis, sebagaimana persidangan sebelumnya, pada persidangan untuk perkara sebelumnya itu dinyatakan oleh terdakwa bahwa terdakwa akan bersedia hadir majelis, mohon izin tanpa dipanggil. Ya, nanti dipanggil kembali. Katanya bersedia hadir tanpa dipanggil. Ya kan, ini kok nggak hadir? Coba periksa dulu ada surat sakitnya nggak? Tanya dulu ada surat keterangan sakit nggak dari dokter? Katanya bersedia hadir tanpa dipanggil, ya kan gitu. Ini udah persidangan, udah jalan, nggak datang-datang dia. Rak teko-teko. Berikutnya, waktunya 1 minggu ya, cukup ya untuk memanggil terdakwa kembali.
sidang di Mohon izin majelis, ya. mungkin apabila berkenan untuk ditanyakan karena ada Oh, tempat yang ada. saya bertanya kepada saudara. Siap. Saudara yang menghasilkan, gitu ya. Iya gitu dong Ibu Jaksa. Hakim bertanya kepada saudara, kepada jaksa. Karena apa? Jaksa yang bertanggung jawab memanggil yang namanya Tipa. Kok Ibu tanya sama hakim? Ya bagaimana kalau ditanyakan langsung sama kuasa hukum? Tapi nggak apa-apa, ya kan? Mumpung di situ orangnya. Si Tipa nggak datang. Pengecut. Nah, jadi sidang ditunda hari Kamis tanggal 20. Oh, berarti belum cukup waktunya ya, makanya dipanggil kembali gitu ya, makanya kita hadir hari ini begitu. Izin kami sampaikan komisi hari ini Iya, cukup ya Pak ya. Jadi gini ya, karena Panjang lebar dia apa namanya menjelaskan kuasa hukumnya itu. Iya, udah cukup ya Pak ya. Yang penting dipanggil ulang. Mau dikasih waktu 7 hari pun juga panggil ulang. panggilan belum mencukupi waktunya, katanya baru terima hari Senin. Untuk kalau saya hitung di persidangan tanggal 20 nanti belum cukup 7 harinya kalau dipanggil mulai besok. Jadi persidangan tanggal 27. Begitu ya, dipanggil untuk hari Kamis tanggal 27 Agustus 2026. Gitu ya terdakwa ya, penuntut umum ya, untuk manggil terdakwa. Gitu ya. baik Bu, nggak bisa Bu. Kalau bisa langsung aja Bu. Waktu Opung Parbela pulang dari Pontianak di situ aja sidangnya gimana kira-kira? Opung Parbela pulang Pontianak itu kan tanggal 23. Kalau bisa tanggal 24 gitu lah. Biar ikut juga aku nonton gitu loh. Pengen kali aku nonton betul. Tapi kalau misalnya sidangnya tanggal 27, Opung Parbela pulang tanggal 23, masa Opung Parbela harus di Jakarta Pak Ari cuma gara-gara nunggu sidangnya si Tipa? Ini kalau bisa permintaan Bu, kalau Ibu dengar. Opung Parbela, sedangkan jaksa jadi marah-marahin, apalagi kau siapa kau? Kalau bisa. baik apabila majelis memutuskan untuk kami memanggil kembali akan kami panggil kembali untuk kesempatan berikutnya. Namun sebelum sidang ditutup kami ingin menyampaikan untuk melakukan permohonan mewajibkan terdakwa melakukan wajib lapor kembali kepada kami majelis karena menghadirkan terdakwa pada persidangan juga merupakan salah satu tugas dari penuntut umum dan pada saat dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti terdakwa ini sepakat untuk kooperatif dan salah satu nilai kooperatifnya adalah untuk dipanggil apabila ada wajib lapor. Nah, katanya si Tipa terdakwa ini di awal sudah sepakat untuk kooperatif. Salah satu bentuk kooperatifnya adalah ya ketika ada jadwal sidang dipanggil dia datang. Ini berarti dia sudah menyalahi kesepakatan, artinya Tipa nggak kooperatif. Makan tuh Jokowi sweat paper. Kebanyakan apa sih? Kebanyakan spirituality sih. Nggak kooperatif dia kawan-kawan. Abot toh, angel toh. Makanya jangan pernah ngelawan orang baik. Jadi aku bilang sama kalian, ya sebetulnya udah jauh sekali, jauh hari sekali sebelumnya, sebetulnya mereka udah tahu Bapak Joko Widodo ini, ya itu ijazahnya memang betul-betul ada, kan begitu. Nah,
Sekarang pertempuran mereka bukan sedang melawan ijazah Bapak Joko Widodo, bukan. Pertempuran mereka ya adalah melawan persidangan. Artinya apa? Mereka bertempur melawan hukum itu sendiri. Seperti yang sudah saya sampaikan, masih ada kesempatan memanggil lagi, berikutnya kita tetapkan begitu ya. Itu ya Pak ya, mohon maaf ya Pak ya, karena di sini terdakwa belum hadir, penasihat hukum belum mewakili gitu ya, belum mendampingi. Enggak, kita nanggapi begini aja. Dikatakan Tidak usah Pak ya. kalau memang wajib lapor kembali, berarti statusnya tersangka. Saya belum menetapkan kalau wajib lapor kembali. Jadi dipanggil terlebih dahulu untuk persidangan hari Kamis tanggal 27 Agustus. Dimarahin kuasa hukumnya Siti, Pak. Orang tua itu, Bu. Orang tua itu. Udah enak sebetulnya ibu ini. Saya katakan lakukan pemanggilan kembali. Terus 2026 begitu ya, karena ada pukul 09.00 gitu ya, sidang selesai ditutup. Ya, hadirin yang wajib. Ditutup, Pak. Tifa mangkir, Tifa mangkir, Tifa mangkir. Dari sinilah kita bisa membuktikan bahwasannya mereka itu hanya omong doang. Saya tidak akan pernah meninggalkan persidangan. Saya tidak akan pernah lari dari persidangan. Saya tidak akan pernah lari daripada hukum. Buktinya. Tiba-tiba. Dan tahu nggak kalian ya? Katanya, kata si Abdul Al-Katiri ini, kuasa hukumnya si Tifa, katanya dia nggak bisa datang cepat-cepat ke persidangan. Karena apa? Terlambat karena ada truk terbalik. Kan bisa ada truk terbalik contohnya, ya kan? Mutar dari sini, ya kan? Minta tolong sama Gojek. Tapi kalau misalnya di jalan tol, contohnya, ya udah, ya kan? Tinggal sewa aja helikopter. Kenapa rumahnya? Tapi banyak uangnya. Soalnya hari ini itu mendadak banget. Karena apa? Karena baru tadi malam, kurang 24 jam, kami dapat panggilan. Yang mana sebelumnya tidak ada di dalam daftar di sini, tidak ada, tidak kami temukan. Kami hadir, dan tadi sidangnya kayaknya tepat jam 9, yang mana Bu Tifa lagi OTW, mungkin saya tadi juga terhambat, ada kecelakaan, ada truk terbalik itu di situ kita. Makanya beliau terhambat oleh truk itu, tapi begitu kami sudah keluar tadi, dia datang. Sidang itu nggak harus on time, menunggu para pihak. Ya, tapi karena hakim ingin memberikan satu putusan langsung yang didengar oleh jaksa, ya udah diputuskan bahwa mungkin hakim menyadari bahwa ini lagi sidang peradilan. Hakim khawatir kalau hakim lakukan ini berarti hakim melanggar undang-undang. Oleh sebab itu mungkin hakim mempertimbangkan bahwa peradilan ini juga butuh waktu kan, ya kan? Makanya hakim memutuskan untuk ditunda 2 minggu. Tanggal 27 ya. Akan Jadi sidang yang sekarang ya itu alasannya ada truk terbalik, ya kan? Sidang ketiga kita nggak tahu apa yang terbalik. Nanti mungkin helikopter terbalik, ya kan? Sidang keempat contohnya dengan alasan ya ada kapal selam terbalik. Jadi kemarin si Tifa itu naik perahu ya, dia dari Pulau Komodo, dia mau menyeberang, mau masuk Jakarta. Begitu memasuki perairan perairan pulau Laut Jawa ya, ternyata ada kapal selam terbalik. Sebetulnya nggak menghalangi kan, terbaliknya kan di dalam. Alasan loh. Sekarang kan bilang alasan karena apa? Karena kan kita nggak tahu apa kejadian sebenarnya kan. Ya kan, itu dia, bukannya memfitnah, ya kan, orang kan juga berhak untuk menerka-nerka. Sama seperti selama ini yang kalian terka-terka ijazah Bapak Joko Widodo palsu. Ternyata terkuak sendiri kan. Tahu kalian itu sebetulnya tanggal 15 Desember tahun kemarin ya, mata kalian itu sebetulnya sudah terbelalak melihat ijazah Bapak Joko Widodo yang asli. Mulai dari situlah sebetulnya kalian kena mental ya, termasuk yang namanya si Rismon. Nah, Rismon belok ke Solo, akhirnya apa? Makin lama makin banyak orang-orang yang udah gak simpati lagi dengan kalian, banyak sudah meninggalkan kalian, dan banyak juga mungkin dalam tanda kutip entah ya entah enggak, banyak lagi nggak mau membayar kalian, nggak tahu. Ya kan? Ini dalam pikiranku. Aku nggak bilang sama orang ini, dalam pikiranku. Sehingga di situ makin lama
makin ciut kalian. Sama aja kalian sama Ferdinand Huta-Hayan. Terus berprasangka yang enggak sama Bapak Joko Widodo, iya kan? Nah, sekarang biar tahu kalian ya, Ferdinand Huta-Hayan kan selalu itu. Dikit-dikit Joko Widodo, dikit-dikit Joko Widodo, dikit-dikit Joko Widodo, kan begitu. Ngomongin masalah utang yang triliunan lah, ngomongin masalah utang yang ratusan triliun lah, dikatakanlah bahwasanya Bapak Joko Widodo sudah mewariskan hutang lah, kan begitu. Sementara ada warga netizen ya yang ngamuk-ngamuk gara-gara apa? Gara-gara merasa ditipu sama yang namanya Ferdinand Huta-Hayan. Berapa tahu kalian? 30 juta. Ngamuk-ngamuk dia katanya uangnya udah diambil, udah dibayar di Ferdinand Huta-Hayan, tapi kerjaan nggak dikerjakan. Jadi si Edis TV ini, namanya si Edis TV, ya merasa terganggu karena apa? Karena ada orang yang mencari data-datanya, alamatnya, ya melalui salah satu bank di Indonesia. Kan begitu, dapatlah alamatnya. Dan dia merasa terganggu. Oleh karena merasa terganggu, dia mau tuntut orang ini. Kan begitu. Dipakailah jasanya si Ferdinand Huta-Hayan. Kan begitu. Nah, nggak taunya udah dibayar 30 juta, minta tambah lagi 20 juta. Minta tambah lagi 20 juta jadi 50 juta. Kerjaan belum dikerjakan. Mananya? Kalau bicara ngomongin masalah utang ratusan triliun. Lapet. Ferdinand Huta-Hayan, mantan anggota DPR RI, kepada Ferdinand Huta-Hayan di Gedung Perkantoran DRCC Plaza, lantai 3, Jalan Lejen Suprapto, nomor 62, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Saya, Edi Sidabutar, selaku klien Anda, berdasarkan surat kuasa nomor 032-FH-FH-NO-6 merasa Anda tipu sebesar 30 juta rupiah. Di mana Rudy Yohanes Huta Galung mendapatkan data tersebut dari Bank BRI dan cukup bukti untuk membuat laporan polisi. Namun, pada kenyataannya, setelah Anda menerima uang yang Anda minta kepada saya sebesar 30 juta rupiah tersebut, yang mana tidak saya tawar 1 rupiah pun, Anda berkata bahwa bukti tidak cukup. Karena sifat Anda berbeda sebelum dan sesudah menerima uang dari saya, tahulah saya bahwa mulut Anda tidak bisa dipercaya. Dengan seenaknya, Anda memutuskan telepon saya dan mau lari dari tanggung jawab Anda. Dalam panggilan telepon yang saya rekam tersebut, Anda katakan bahwa Anda orang kaya. Uang 30 juta itu kecil dan mau Anda kembalikan kepada saya saja. Karena apa? Karena Kecil katanya, suruh bayar langsung. Sok-sokan ngomongin triliunan, ratusan triliun. Ngomongin Bapak Joko Widodo mewarisi hutang. Utangmu 30 juta aja juga nggak bisa kau bereskan. Bereskan, selesaikan kerjaanmu. Biar jangan jadi utang itu. Ternyata para pembenci Jokowi ini kita udah tahu kualitas hidupnya bagaimana. Ferdinand Huta-Hayan, ku bilang sama kau, kalau memang nggak betul apa yang dibilang si Edis Sidabutar ini, bikin klarifikasi. Hidup orang kau komentari, prestasi orang kau komentari lah, pet. tersinggung dengan ucapan saya yang mengatakan bahwa kerja Anda lambat dan malas-malasan. Walaupun memang Anda malas-malasan, terutama ketika setelah Anda menerima uang dari saya. Padahal sebelumnya, sebelum Anda menerima uang dari saya, Anda begitu sigap membalas pesan saya. Setelah uang Anda terima, pesan saya itu bisa Anda balas 2 hari kemudian. Jadi hati-hati teman-teman ya, kalau mau memilih pengacara. Nah, sekarang mulut Anda, Ferdinand, buktikan. Kalau Anda laki-laki itu yang dipegang mulutnya. Kau kembalikan uang 30 juta itu. Kalau misalnya kau tidak punya duit, Salah. Laki-laki itu yang dipegang burungnya. Jorok kampung. Kan udah aku bilang tetanggaku tiap pagi ya itu mandikan burung, ngelus-elus burung, mainin burung. Jadi aku mendapat kesimpulan tetanggaku itu ya dia laki-laki yang dipegang setiap pagi burungnya. kau kasih tahu sama saya. Bilang, Bang, uang saya tinggal 15.000. Cicilan ini kontrakan kantor pengacara belum dibayar. Kau kasih tahu, biar ku ikhlaskan. Begitu ya Ferdinand ya, Ferdinand Huta-Hayan. Kau dengar ini video ini ya. Dengar itu, dengar. Langsung bayar utangmu. Utang pekerjaan kok nggak dilaksanakan, ya kan? Uang udah diterima, kerjaan nggak kerjaan nggak dilaksanakan, ada.
Malulah sama profesi. Aku nggak habis pikir ya, memang para pembenci Bapak Joko Widodo ini ya, kita udah bisa lihat lah bagaimana tingkah lakunya ya. Karena apa? Ya, karena kita berpedoman aja ya, orang-orang pembenci Bapak Joko Widodo, satu alasannya ya karena dia ya nggak dapatan jabatan, nggak dapatan kue, nggak dapatan proyek, nggak dapat apapun juga dari Bapak Joko Widodo. Yang kedua, bekas pecatan kan begitu, ya kan? Mau dipecat dari BUMN kayak itu, dipecat dari kepolisian kayak itu, dipecat dari TNI kayak itu, atau ketika sudah pensiun, ya, kepengen dapat jabatan ternyata nggak dikasih. Tapi jujur aja lo ku bilang, Bapak Joko Widodo ini, ya, Tifa, Rismond, Roy Suryo, apalagi Ferdinand Hutayan, ini bukan tandingannya Bapak Joko Widodo. Enggak tandingannya. Ya, makanya aku bilang, sedangkan Tempo saja yang sudah menjelek-jelekkannya, ya, apalagi di acara bocor halus, ya, kemarin itu ketika datang itu disambut dan dan tahu kalian, bukan cuma disambut, silakan masuk, enggak, diajak keliling rumah untuk mengadakan house tour. Tahu kalian house tour, keliling-keliling di rumahnya itu menunjukkan ini dapur, ini kamar mandi, ini kolam renang. Yang ini kandang babi. Ini kandang banteng. Yang ini kandang kodok. Ya itu istilahnya itu. Kita lihat dulu, kita lihat. Lagi Pak. Pak siapa? Ya. Halo Pak. Apa Cak? Yang buka tanaman kan ibu. Apa tanaman Pak? Aduh, media. Kalau pohon yang Bapak tanam sini apa Pak? Apa? Pohon gede. Oh. Guys, ini ada tanaman buah. Saya mendapatkan informasi A1 bahwa bunker penyimpanan harta 11.000 triliun milik Joko Widodo. Kita datangin rumahnya, kita bongkar rumah itu, di bawahnya ada bunker tempat naruh uang. Di rumahnya siapa? Jokowi. Kan kita buktikan kan, kalau benar-benar Bapak tidak korupsi, saya akan bongkar rumah Bapak kan. Bongkar dong. Aku mau nanya, itu Bitor Suryadi itu anggotanya timnya Tempo juga bukan? Bitor dipercaya, Michael Sinaga dipercaya. Ngapain dipercaya manusia-manusia kayak gitu? Bunker di bawahnya ada uang 11.000 triliun. Enggak aja. Makanya kalian sering-sering sering-sering kalian serang Bapak Joko Widodo, ya, sama seperti Tempo ini. Biar diajak kalian keliling-keliling rumah Bapak Joko Widodo. Apa nggak bosan kalian cuma foto-foto di depan? Kalau mau diajak keliling, ternyata aku dapat kuncinya, ya, rajin-rajin kritik Bapak Joko Widodo. aduh, ya. Dan tahu nggak kalian, salah satu, ya, penghormatan yang diberikan negara, ya, kepada presiden terdahulu, ya, salah satunya adalah diberikan kesempatan atau waktu untuk menghadiri, ya, sidang tahunan DPR MPR yang ada di Jakarta. Dan Bapak Joko Widodo, ya, Bapak Joko Widodo dipastikan hadir, tapi Bapak SBY absen. Mulai dari Bapak Joko Widodo dulu. Yuk. Bu, menyerahkan undangan, Bu. Ya, undangan apa, Bu? Awas dulu. Baik. Sekitar itu kalau enggak. Ya. Kono. Sisi, Bu.
Bu, soal apa tadi Bu ketemu Bapak? Menyerahkan apa? Kami dari MPR, saya Sekjen MPR RI, mendapat manat dari pimpinan MPR RI untuk menyampaikan undangan sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPD dan DPR RI untuk tanggal 14 Agustus besok hari Jumat. Tadi kalau dari Pak sudah menyatakan kehadirannya, Insya Allah beliau hadir. Insya Allah beliau hadir. Jadi memang ini satu-satunya tugasnya ini menyampaikan undangan. mantan presiden yang lain juga akan diundang ya? Semua diundang. Bukan mantan, presiden terdahulu. Ya, presiden terdahulu, wapres Itu dia. Tapi kita lihatlah dulu ya. Kita lihat dulu Ibu Megawati datang apa enggak. Kayaknya sih mau dibilang datang, Bapak Joko Widodo juga datang sih. Maunya jangan datang Pak, biar Megawati datang Pak. Kasihlah Pak dia kesempatan Pak. Masa cuma hari Pancasila doang dia yang datang Pak. Tapi biar tahu kalian, yakin kalian ya, ini tebakanku, terserah kalian mau percaya atau enggak ya. Tebakanku ini ya, tidak akan ya, Megawati Soekarno Putri tidak akan datang ke Istana Negara untuk menghadiri upacara 17 Agustus. Karena biasanya ya dia di istana bikin upacara, nanti ya mereka bikin upacara sendiri tuh. Pengalaman tahun-tahun kemarin. Istana bikin upacara, dia nggak datang bikin upacara sendiri. Jadi nggak ngerti aku ya, apa namanya, kok nggak bisa gitu menyatu, nggak bisa berbaur dengan presiden-presiden terdahulu lainnya. Heran, aneh bin ajaib. Tapi SBY kayaknya juga nggak bisa datang karena beliau lagi sakit. Nah, ngomong-ngomong tentang SBY yang sakit ya, ada hal lucu. Salah satu kadernya ketika ditanya ya, apakah Bapak SBY datang atau tidak ya, ditanya wartawan, dia tidak datang. Sekali lagi ditanya ya, datang atau tidak Pak SBY Pak nanti. Otakmu di mana? Otakmu di mana katanya? Sama wartawan itu. Kita ini. Woi, kamu porta kamu ada nggak? Nah, sedikit dong Pak. Pak SBY itu bakal hadir nggak ya Pak? Sebentar dulu. Kalau misalnya, otakmu di mana? Itu masih mending kan, entah di kepalanya, iya kan, entah di sininya pindah, entah di dengkul kan begitu. Yang penting ada otak. Ini ditanya, otak kau ada enggak? Dipertanyakan orang otaknya ada apa enggak? Beni. Ini juga yang nyinggung-nyinggung ijazah Bapak Joko Widodo yang kemarin-kemarin itu. Kita dengarkan dulu dari ulang. Woi, kamu porta kamu ada nggak? Ya, siap Pak. Nah, sedikit dong Pak. Pak SBY itu bakal hadir nggak ya Pak sidang tahunan nanti 14 Agustus? Kan semua presiden dan wapres terdahulu diundang. Beliau lagi check up ya. Ya Pak? Beliau check up dia dulu. Ya, Sampai kapan? Sampai kapan Pak? akhir bulan. Jadi berarti tidak hadir 17 Agustus Ya kalau ke sana mau hadir juga. Oh, berarti tidak hadir di istana maupun di sidang tahunan. Woi, kamu porta kamu ada nggak? Ya, siap Pak. Udah saya jelaskan gitu kok. Ada gitu. Ya kan? Kalau dia sudah check up di sana. Kasar kau, nyampe kau ke otak kau. Perasaan kayak si Hotman Paris kau. Otak ke otak. Kalian ya ingat ya, aku bilang sama kalian, wartawan atau jurnalis adalah sebuah profesi yang tidak boleh dipandang hina. Aku bilang sama kalian, karena apa? Salah satu profesi yang ada di dalam undang-undang itu adalah wartawan, jurnalis. Karena apa? Salah satu fungsinya ya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Kalian cari dulu ya, salah satu tugas anggota dewan mencerdaskan kehidupan bangsa enggak? Tapi kalau jurnalis, wartawan,
salah satu fungsinya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, kalau misalnya anggota DPR sombong amat loh. Tapi ujung-ujungnya ya dia mungkin ingat temannya Hotman Paris Hutapea, ya kan, nggak mau dilapor polisi, langsung minta maaf dia. minta maaf dia. Saya ngomong itu sebetulnya kan begini. Tadi kan saya ditanya apakah Bapak Presiden Indonesia yang ke-6 akan hadir acara pidato Presiden tahunan. Saya menyampaikan bahwa Bapak Presiden ke-6 saat ini lagi menjalani check up di Amerika, besar kemungkinan sampai akhir bulan. Oleh sebab itu tentulah beliau tidak berkesempatan, tidak bisa menghadiri acara penegakan ini. Ya, itu intinya. Ya. Lalu tadi teman-teman tanya lagi ya, berarti Bapak Presiden nanti Presiden ke-6 Bapak SBY apakah hadir atau tidak hadir? Ya kalau beliau sampai di sana akhir bulan ya otomatis lah beliau tidak bisa hadir, kan begitu. Itu sudah selesai kan begitu. Nah, lalu selesai begitu saya bilang, nah ini kalau tanya mesti pakai otak lah, sedikit pertama ini. Nah, sudah dijawab ya, tanya lagi. Tapi itu bukan konteksnya. Jadi saya mohon maaf kalau tadi merasa tersinggung berarti, tapi ada soal yang lebih. Ya paling tidak ya minta maaf lah sebelum dilaporkan. Sedangkan yang pakai berlian aja Pak dilaporkan polisi, siapa lagi nggak pakai berlian Pak? Langsung minta maaf dia. Tapi nggak apa-apa lah. Justru itu kalau kita punya kesalahan, kita minta maaf, itu artinya kita berjiwa besar. Antara dua pemparpelak, antara berjiwa besar ya dan takut dilaporkan polisi. Aduh ya. Jadi itulah ya model ya gambaran pejabat kita. Tapi nggak apa-apa ya. Pejabat itu kan begitu ya. Sering sekali melakukan kesalahan ya, tapi lupa minta maaf. Tapi kalau Bapak ini ya langsung minta maaf karena kesalahannya kecil. Kalau kesalahan besar belum tentu ini mau minta maaf ini. Bukan Bapak ini tapi anggota-anggota dewan ini, kan begitu. Ya, jadi itu dulu Bung Parpelak ya. Salam NKRI harga mati.